Lembaga penyiaran publik lokal Kota Magelang di udara untuk semua usia. Magelang FM. Saatnya belajar. Saatnya belajar. Belajar di radio Magelang FM. Belajar di radio Magelang FM. Halo, selamat siang. Salam semangat dari Kak Vita. Tentu saja menyapa kembali dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar adik-adik semuanya kelas 9 SMP ya? Tentu saja Kak Vita yakin sudah semangat sekali, sudah di depan handphonenya masing-masing begitu ya, untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar lewat Radio Magelang FM yang menjadi hasil kerjasama dari pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Pendidikan Kota Magelang yang hadir sebagai alternatif adik-adik bisa belajar begitu ya dari rumah saja di masa pandemi ini. Baik, di sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi perubahan sosial budaya. Wah, sangat seru sekali materi pada sore hari ini. Dan Kak Vita sudah siap sekali untuk menyapa Bapak Ibu Guru yang sudah semangat. Warnanya biru-biru, ini menandakan keceriaan gitu ya. Di sore hari ini yang senantiasa semangat untuk bisa menyapa adik-adik semuanya. Kalau begitu Kak Vita akan sapa satu-satu. Selamat sore untuk Dr. Anda Sri Embang Sudarsi MPD. Bu Embang. Halo Bu Endang. Sehat. Iya, Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini Bu? Luar biasa ya pastinya amin, ya. Amin ya. Anak-anak juga gitu. Inci. Dan juga Bu Farid kok Bu Farid ini di rumah ya Pak ya? Pak Farid Setiawan SPD. Halo ya, Pak Farid. Selamat sore Mbak Vita. Inci, pasti Ibu di rumah senyum-senyum ini ya. Dan juga Bu Santi Widyasuti SPD. Halo Bu Santi. Halo Mbak Vita. Ini kalau sama Bu Embang dan juga Bu Santi sepertinya ini perjumpaan yang pertama ya Bu ya. Betul. Ya. Tapi kalau Farid ini sepertinya seliweran. Kok seliweran ini seperti lakoni. itu? Oh, lakonnya. Baik adik-adik semuanya, kami mengundang adik-adik untuk bisa bertanya jawab di 0815 783 80866 lewat WhatsApp ya, atau bisa SMS pun kami juga bisa. Adik-adik bisa sekali lagi gabung di 0815 783 80866 dan nanti kuis pastinya ada hadiah kuota ya Bu untuk belajar ya. Ya, insya Allah. Iya, di 366899 atau telepon kalau dari handphone bisa untuk dial 0293 366-899. Baik, kalau begitu Kak Vita ucapkan selamat belajar untuk adik-adik kelas 9 dari Radio Magelang FM. Saatnya belajar. Saatnya belajar. Belajar di Radio Magelang FM. Belajar di Radio Magelang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vita atas kesempatannya. Selamat sore para pendengar Radio Magelang 103,5 FM, radionya Wong Magelang. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Semoga sehat, bahagia dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, saya Bu Embang bersama Bu Santi. Halo Bu Santi. Halo Bu Embang. Ya, dan Pak Farid. Ya, Hai. Bu Embang. Ya, akan menemani pendengar semuanya, khususnya anak-anakku kelas 9 yang hebat, untuk bersama-sama belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Tetap semangat belajar ya, meskipun saat ini kita dalam situasi pandemi COVID-19. Baik Bu Embang, terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Bapak Dr. Andes Agus Sujito, dan Bapak Dr. Andes
Suryantoro selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang. Kami juga menyapa kepada Ketua MKKS SMP MTS Kota Magelang, Bapak Nurwiono SPD MPD, yang senantiasa mendukung program ini tentunya. Kami juga menyapa Koordinator MGMP IPS SMP MTS Kota Magelang, Bapak Heri Sumanto SE, serta tak lupa Ketua MGMP IPS SMP MTS Kota Magelang, Bapak Mil Wahyudi Rosyid SPD, yang biasanya berkesempatan hadir tetapi karena ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan sehingga hari ini tidak bisa hadir di studio ini. Baik, anak-anakku, siswa-siswi kelas 9 yang hebat, terus ikuti kami ya. Ada hadiah menarik loh bagi kalian yang mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam program ini sampai selesai nanti. Oh ya Pak Farid, tadi saya tuh perhatikan waktu Pak Farid datang loh. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu gitu. Ada apa ya Pak? Iya Bu Santi. Pada waktu mau berangkat ke sini ada teman yang bercerita kepada saya, katanya anaknya itu seharian main HP terus. Main HP bukan karena belajar, tetapi setelah dilihat malah bermain game, sampai lupa makan, lupa mandi. Sehingga teman saya itu tadi uring-uringan sama anak-anak yang ada di rumahnya. Kok saya jadi galau ya? Karena sepertinya banyak orang tua yang mengalami hal seperti itu. Wah, Pak Farid galau ya? Bu Santi Iya, galau nggak? Nggak mau saya kalau Nggak galau ya? galau-galau Oh, ya. kalau- Tapi mungkin iya Bu Embang, kondisi semacam itu tuh sering kita dengarkan ya, keluhan orang tua di mana HP bukannya digunakan untuk belajar, Oh, malah gitu ya? untuk yang lain. Iya. Iya, seperti Pak Farid dan Bu Santi mungkin karena putranya masih Kecil-kecil, Bu. kecil ya, Iya. SD, SMP, SMA. Iya, iya. Ya, ini menghadapi seperti ini. Kalau saya tidak begitu karena sudah sudah tua semua, Iya. sudah sarjana semua, jadi sudah tidak begitu. Tapi ya tetap saja memang. Ya, ya kondisi seperti itu Pak Farid, Bu Santi, itu tidak bisa kita bandingkan dengan pada waktu kita dulu. Ya, waktu kita kecil dulu kita bermainnya main tradisional, pemain tradisional. Ya. Misalnya kita congklak. Ya, anak-anak tahu congklak enggak? Congklak, go back sodor, go back to the door gitu ya. Kemudian nekeran, apa stinan ya? Iya. Nah, itu ada sledor. Ya, kita dulu waktu itu seperti kalau ada padang bulan, ya ada terang bulan, bulan purnama, kita sering main di halaman. Petak gitu. umpet ya, Bu, Petak ya? umpet ya, gapraan ya. Bentik, kalau Pak Fat mesti bentik itu. Nah, kondisi seperti itu waktu kita dulu. Tetapi sekarang mungkin banyak orang tua yang menghadapi berbagai masalah dalam masa sekarang ini. Nah, sesuai dengan materi kita pada sore hari ini, yaitu materi perubahan sosial budaya. Ya Bu Santi. Iya Bu Embang, kok bisa pas banget ya Nah, pas dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah anak-anakku semua kelas 9 yang hebat, pembahasan materi perubahan sosial budaya ini nanti akan kita bagi menjadi 3 segmen materi. Yaitu yang pertama, pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dan yang ketiga, faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Oh ya, lalu apa sih tujuan kita belajar tentang perubahan sosial budaya itu ya anak-anak? Coba Pak Farid mungkin bisa membantu menjelaskan apa ya tujuan kita belajar tentang perubahan sosial budaya itu. Baik Bu Santi. Jadi supaya anak-anak tahu tujuan kita pada sore hari ini mempelajari perubahan sosial budaya akan saya sampaikan tujuannya. Yang pertama, agar kita dapat memahami
pengertian perubahan sosial budaya. Jadi yang pertama, pengertian perubahan sosial budaya itu apa sih? Kemudian yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dan yang ketiga tentunya mengklasifikasikan faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Jadi ada 3. Saya ulangi, ada perubahan sosial budaya, ada perubahan sosial budaya, dan faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Dengan memahami materi ini, diharapkan siswa-siswi dapat mensikapi tentunya perubahan sosial budaya dengan baik dan bijak tentunya, sehingga terhindar dari dampak-dampak negatif. Begitu Bu Santi. Ya, saya lanjutkan ya. Oh, begitu ya Pak Farid. Jadi anak-anak, tadi sudah disampaikan Pak Farid tentang tujuan kita mempelajari materi perubahan sosial budaya. Ya, tadi tujuannya ada 3. Nah, kamu pada akhir pembelajaran ini kamu harus tahu 3 macam ini, pengertiannya, kemudian bentuknya, kemudian mengklasifikasikan. Jadi mengelompokkan, menggolongkan faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, penting sekali itu ya Pak. Sangat penting pada Bu. saat ini. Iya. Nah, karena perubahan sosial budaya itu tidak kita harus menghadapinya. Tidak bisa kita hindari. Ya, perubahan itu abadi adanya selama kita masih hidup. Nah, itu pasti terjadi. Betul sekali Bu Embang. Ya. Nah, anak-anakku semuanya yang hebat, yang super. Sebelum kita lanjutkan, tolong anak-anak jangan lupa siapkan buku paket IPS kelas 9 terbitan dari Kemendikbud ya. Punya semuanya kan? Dari sekolah sudah ada ya, sudah dibagi itu ya. Agar dapat menyimak materi perubahan sosial budaya ini. Jangan lupa juga siapkan alat tulis. Catatan, buku catatan. Ya, tentu saja ada bukunya, alat tulis itu Bu. Untuk mencatat hal-hal yang penting ya, yang kamu catat ya, jadi bisa menyimak sambil mencatat. Atau buku tadi dilihat di buku paket, bisa melihat buku paket halamannya, dibuka di halaman di situ. Nah, nanti bisa kamu garis bawahi atau kamu tandai. Nah, sambil menunggu kalian membersihkan buku dan alat-alat yang kamu butuhkan untuk mencatat dan menyimak materi ini, maka kita dengarkan sebuah nomor lagu dari Niji. Ya, mungkin kalian atau anak-anakku yang saya banggakan, saya cintai. Aduh, saya cintai. So sweet. Yang hebat. Sebuah nomor lagu dari Niji, yaitu Laskar Pelangi. Monggo Mbak Vita. Kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil,
Baik anak-anakku kelas 9 yang super, semoga dengan lagu Laskar Pelangi tadi membuat kita lebih bersemangat untuk melanjutkan belajar pada hari ini. Nah, anak-anakku yang super, kalau kita perhatikan di sekitar kita, tentunya banyak sekali perubahan-perubahan yang kita rasakan pada saat pandemi COVID-19 saat ini tentunya. Bukan begitu Bu Embang? Ya, betul sekali Pak Farid. Ya, kita tetap harus semangat ya. Dalam kondisi apapun kita harus semangat. Harus fighting kalau itu fighting. Ya. Kalau kita perhatikan ya Pak Farid, bagaimana kehidupan masyarakat pada sebelum dan pada waktu terjadinya pandemi COVID-19 ini, itu banyak sekali kita lihat ada kejadian-kejadian, ada perubahan-perubahan. Nah, pada pandemi COVID-19 ini menyebabkan perubahan di berbagai bidang. Antara lain adalah satu, semakin meningkatnya kesadaran menjaga kesehatan. Sekarang kita kan sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, ya, pakai sarung tangan biar ya tahu Santi Ya, seperti betul, itu ya. betul. Nah, itu. Kemudian yang kedua, munculnya berbagai upaya untuk mempertahankan hidup dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Nah, banyak sekarang dari saudara-saudara kita membuka usaha-usaha, membuat produksi apapun. Mereka akan melakukan itu. Ya, mereka berusaha bagaimana caranya mempertahankan hidup itu dalam situasi yang sekarang ini. Kemudian yang ketiga, perubahan cara belajar. Ya, perubahan belajar. Kalau anak-anak dulu itu belajarnya tatap muka, datang ke sekolah, kering jam 7 masuk, ya, menjadi belajar melalui media daring, Online. ya, online. Nah, itu. Nah, atau menggunakan media belajar yang lainnya. Ya, misalnya seperti sekarang ini, yaitu Betul sekali, Bu menggunakan siaran radio yang kita laksanakan pada saat ini. Begitu Bu Santi. Ya, tapi tidak mengurangi semangat ya Bu Embang ya. Ya, Kita tetap belajar harus lewat semangat. siaran radio tetap sama seperti kita belajar tatap muka, mestinya begitu ya. Baik, untuk perubahan-perubahan itu tadi, itu apa bisa disebut perubahan sosial budaya ya? Bagaimana kalau menurut Pak Farid? Ya, tentunya pasti itu perubahan sosial budaya yang nyata sekarang ini. Begitu Bu Santi. Jadi kita akan coba menjelaskan lebih detail lagi supaya anak-anak tahu perubahan sosial budaya itu yang seperti apa toh. Nah, ini kita akan coba menjelaskan pengertian-pengertiannya dulu Bu Santi. Ya, silakan Pak Farid. Baik, terima kasih anak-anakku. Buku ya, buku sudah disiapkan, ballpoint juga sudah siapkan. Silahkan kalian catat. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan sosial budaya itu pengertiannya apa sih? Begitu. Untuk perubahan sosial budaya akan saya bagi menjadi dua bagian sehingga nanti pengertian dari perubahan sosial itu apa, kemudian perubahan budaya itu apa, begitu. Kita coba untuk yang pertama perubahan sosialnya terlebih dahulu. Pengertian dari perubahan sosial ini dipahami sebagai perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Saya ulangi, perubahan sosial dipahami sebagai perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Jadi perubahannya menyangkut pada kemasyarakatan. Ini kalau perubahan sosial. Bagaimana dengan perubahan budaya? Perubahan budaya ini mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta hal-hal lain yang merupakan hasil cipta, rasa, maupun karsa manusia. Jadi tolong kalian bedakan yang namanya perubahan sosial tadi dengan perubahan budaya. Intinya kalau perubahan sosial ini perubahan
yang menyangkut kemasyarakatan begitu. Sedangkan perubahan budaya ini menyangkut ada budaya itu sendiri, ada teknologi, ada juga pengetahuan. Maka kita dapat simpulkan pengertian dari perubahan sosial budaya adalah, saya simpulkan ya, perubahan sosial budaya adalah perubahan pada unsur sosial dan unsur budaya. Jadi tadi ada dua unsur, sosial dan budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan pada unsur sosial dan unsur budaya di dalam masyarakat, baik yang bersifat material maupun non material. Untuk material ini hal-hal yang bisa dilihat, dipegang, dirasakan itu material. Sedangkan non material ini yang abstrak ya Bu. Ya betul. Ya baik. Tadi sudah dijelaskan ya anak-anakku, ya dari penjelasan Pak Farid tadi tentang pengertian perubahan sosial budaya. Sudah jelas ya. Jadi tadi perubahan sosial itu apa, kemudian perubahan budaya itu apa, sehingga kita rangkum menjadi satu perubahan sosial budaya. Seperti itu tadi ya. Sudah jelas ya. Saya perlu ulangi lagi bahwa perubahan sosial budaya itu dikelompokkan jadi dua, yaitu perubahan sosial sendiri dan perubahan budaya. Nah, gitu ya Pak Farid ya. Iya, nah anak-anakku kelas 9 yang hebat, kalian bisa mencari contoh-contoh perubahan sosial budaya lain di sekitar kalian. Banyak sekali. Ya, kita lihat sekeliling kita sekarang ini tampak sekali apa saja perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat kita ini. Ya, tentu saja kalian ya anak-anakku semuanya yang paling dekat dulu dicari. Boleh dari dalam rumah sendiri, kemudian baru tetangga. Ya, tetangga, dan kalau sekarang kan tidak boleh bertemu dengan teman-teman. Nah, tetangga saja dilihat ya, diperhatikan ya, cermati, diperhatikan. Iya. Ya. Begitu ya Bu Santi? Iya Bu Embang, sangat mudah kok bisa kita cermati. Tidak hanya dicermati ya, kita sendiri mengalami Betul. berbagai perubahan sebelum pandemi COVID-19 dan pada saat ini itu banyak sekali. Tidak sekedar kita bisa melihat sekitar kita sendiri, itu jelas kita mengalami. Begitu ya Bu Embang ya. Iya, benar sekali. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan belajar kita anak-anakku semua dengan mempelajari tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Memang apa saja Bu bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu Bu? Ya Pak Farid, Bu Santi, dan anak-anakku semuanya, kelas 9 yang hebat, yang super dan ceria sekarang. Semangat ya, tetap semangat. Harus semangat. Harus. Memang aja semangat. Ya, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Tapi sebelum kita lanjutkan ke arah sana, ya, tadi kan sudah baru mengerti pengertian. Ya, toh. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk, tetapi sebelum ke sana kita dengarkan dulu sebuah nomor lagu, ya lagu baru ini dari Betran Peto dan Sarwindah, ya sebuah lagu yang berjudul Anak Nusantara. Nah anak-anakku jangan kemana-mana dulu ya, dan tetap semangat. Baiklah kita dengarkan dulu lagunya Anak Nusantara dari Betran Peto. Kuning-kuning langsa, itulah
Saatnya belajar. Saatnya belajar. Belajar di radio Magelang FM. Belajar di radio Magelang FM. Anak-anakku kelas 9 yang hebat, yang super, dan semoga selalu semangat. Tadi sudah kita dengarkan lagu Anak Nusantara dari Betran Peto. Semoga tambah semangat lagi ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan belajar kita. Masih bersama Bu Embang dan Pak Farid. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Silakan Pak Farid. Baik Bu Santi, setelah geleng-geleng dengar lagu, sekarang konsentrasi lagi. Untuk mempelajari perubahan sosial budaya ini agak sedikit abstrak sehingga perlu konsentrasi penuh ini. Karena memang kalau yang namanya sosiologi ini kan bagian dari mata pelajaran IPS di sub sosiologi, sehingga perlu pemahaman yang lebih mendalam. Baik anak-anak, untuk kali ini setelah tadi dijelaskan pengertian, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Siapkan catatan tetap. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ini ada 3 anak-anak. 3 bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang dapat kita lihat. Yang pertama dilihat dari waktunya, kemudian yang kedua dilihat dari pengaruhnya, dan yang ketiga terakhir dilihat dari perencanaannya. Saya ulangi, bentuk perubahan sosial budaya ini ada 3 bentuk, dilihat dari waktunya, dilihat dari pengaruhnya, maupun dilihat dari perencanaannya. Nah, untuk kali ini Bu Embang lah yang paling memahami ini bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Begitu ya Pak Farid ya. Silakan Bu Embang. Baik Pak Farid ya. Anak-anakku yang saya banggakan. Waduh, sekarang banggakan, tadi kan sayang ya. Sayang tuh dibanggakan. Yang tetap semangat ya, yang hebat. Untuk macam-macam bentuk perubahan sosial budaya itu, yang pertama kita lihat dari tadi waktunya ya Pak. Ya Pak Farid ya, dari waktunya. Nah, kalau dilihat dari waktunya, terdiri dari perubahan sosial berupa revolusi dan evolusi. Ya, kalau dilihat dari waktunya itu ada revolusi dan evolusi. Nah, anak-anak kita bahas satu persatu ya. Ya, yang tadi revolusi dan evolusi. Nah, revolusi pengertiannya adalah perubahan sosial yang terjadi dalam waktu yang cepat. Perubahan ini terjadi secara besar-besaran. Jadi waktunya cepat sekali. Tanpa dicari cepat gitu. Perubahan ini terjadi secara besar-besaran. Nah, salah satu contohnya adalah peristiwa revolusi industri yang terjadi di Inggris. Ya, di mana tenaga manusia itu digantikan dengan mesin. Jadi tenaga kerja manusia itu dengan melalui revolusi industri ini diganti dengan mesin-mesin ya. Banyak menggunakan mesin. Jadi tenaga kerja manusia tidak digunakan lagi. Itu yang revolusi. Sementara itu, evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam waktu yang lambat. Tadi kalau revolusi secara cepat ya, dalam waktu yang cepat. Tetapi kalau evolusi itu prosesnya lambat. Kita bisa melihat contohnya ya, kita bisa ingat lagi, anak-anakku bisa lihat atau mengingat lagi materi di kelas 7 tentang masyarakat masa pra-aksara. Ya, mulai dari masyarakat pra-aksara ya pada waktu itu, dari mulai masa berburu dan meramu ini bergantung pada alam.
lalu dapat bercocok tanam sampai manusia mampu menghasilkan barang-barang kerajinan, ya, berbagai peninggalan ada, ya. Jadi dari masa berburu, meramu, kemudian bercocok tanam sampai menghasilkan barang. Nah, perkembangan ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, gitu Pak Farid ya. Betul sekali, Bu. Waktunya lama. Nah, demikian anak-anak tentang bentuk perubahan sosial apabila dilihat dari waktunya. Nah, selanjutnya tentang bentuk perubahan sosial yang berikutnya akan dijelaskan oleh Bu Santi. Silakan Bu Santi. Ya, terima kasih Bu Embang. Ya, anak-anak tadi sudah dijelaskan oleh Bu Embang tentang bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Ada dua, yaitu revolusi dan evolusi. Selanjutnya Bu Santi akan membahas tentang bentuk perubahan sosial budaya jika dilihat dari pengaruhnya. Ada dua juga, ya, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Bu Santi ulangi lagi, untuk bentuk perubahan sosial budaya jika dilihat dari pengaruhnya ada dua, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Mari kita lihat satu persatu, kita cermati. Yang pertama adalah perubahan kecil. Apa itu ya perubahan sosial budaya yang disebut perubahan kecil? Nah, perubahan kecil ini kurang membawa pengaruh langsung sehingga tidak membuat keguncangan di masyarakat. Nah, contohnya yang paling mudah adalah tren model pakaian. Ya, tren model pakaian ini seringkali secara cepat berganti begitu ya, modelnya macam-macam ya Bu Embang ya. Iya, banyak sekali modelnya terus berganti-ganti. Tapi nanti kembali lagi ke yang lama lagi. Yang lama lagi begitu ya. Iya. Nah, ketika ada tren model baru, kita sebagai anggota masyarakat tidak harus mengikuti tren itu. Artinya tidak membawa pengaruh langsung ke masyarakat itu. Boleh mengikuti, boleh tidak, begitu ya. Nah, jadi tidak harus diikuti oleh semua orang. Itu ya untuk perubahan kecil. Nah, sedangkan untuk perubahan besar itu merujuk pada perubahan yang terjadi pada sendi-sendi kehidupan. Jadi berdampak cukup besar pada kehidupan masyarakat. Contohnya adalah perubahan sistem pemerintahan dalam sebuah negara. Nah, kalau sebuah negara itu merubah sistem pemerintahan, maka seluruh sendi-sendi kehidupan tentu akan terkena dampaknya. Begitu Bu Embang. Iya Bu Santi. Anak-anak, dari tadi kok Bu Embang, kok Embang ya? Bukannya Endang ya? Itu ada sejarahnya. Unik ya Bu ya. Embang, harusnya Embang ya, Embang itu bahasa Jawa itu ya. Bukan orang mana-mana, saya orang Jawa. Bukan Endang ya, tapi Embang. Nah, begitu ya. Anak-anakku yang super, yang hebat, tadi sudah disampaikan ya Bu Santi dan saya tadi bahwa bentuk perubahan sosial budaya yang dilihat dari waktunya dan pengaruhnya, ya, dari waktu dan pengaruhnya. Nah, untuk selanjutnya bentuk perubahan sosial budaya kalau dilihat dari perencanaannya, ya. Sekali lagi, bentuk perubahan sosial budaya kalau dilihat dari perencanaannya. Bentuk perubahan sosial kalau dilihat dari perencanaannya ada dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Jadi ada dua, perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Baik anak-anakku, perubahan yang direncanakan, siapkan ya alat tulisnya, dicatat, disimak. Perubahan yang direncanakan atau planned change
adalah perubahan yang diinginkan masyarakat. Jadi perubahan yang direncanakan atau planned change adalah perubahan yang diinginkan masyarakat. Perubahan tersebut juga terjadi karena memang sudah direncanakan. Jadi karena dilakukan oleh pihak tertentu, ya, atau yang disebut pihak tertentu itu adalah agent of change, ya, agen perubahan, agents of change. Ya. Contohnya adalah pembangunan jalan raya atau jalan tol. Itu kan sudah direncanakan. Memang sudah ada plan-nya, ada yang merancang ya Bu ya. Direncanakan gitu. Itu perubahan yang direncanakan. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change, ya, perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change adalah perubahan yang terjadi di luar kehendak masyarakat, di luar kehendak kita semua. Perubahan tersebut biasanya dampak dari perubahan yang sudah direncanakan. Jadi perubahan yang direncanakan kadang berdampak kepada perubahan yang tidak direncanakan, akan berdampak. Maka itu perubahan yang tidak direncanakan. Nah, misalnya tujuan petani itu kalau berternak kerbau pada waktu itu adalah untuk membantu membajak sawah. Ya. Nah, sekarang ada ditemukannya traktor, ya. Ada traktor membajak sawah dengan traktor. Kalau hanya kecil ya hand traktor gitu. Memelihara atau beternak kerbau tidak hanya untuk dipakai untuk membajak sawah, tapi sebagai investasi atau diambil dagingnya. Investasi nanti dijual. Seperti itu Bu Santi. Ya toh? Ya. Iya. Seperti itu. Nah, bagaimana Pak Farid? Ya, itu memang betul sekali Bu Embang. Jadi perubahan budaya, perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan diantaranya seperti itu. Demikian juga bencana alam. Itu juga termasuk perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Ya. Begitu. Salah satunya itu seperti itu. Baik Bu Embang dan Bu Santi, anak-anakku yang baik di rumah maupun di manapun Anda berada. Tadi sudah dijelaskan bahwa bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu ada 3. Saya ulangi lagi sedikit. Ada 3. Yang pertama dilihat dari waktunya. Kalau dilihat dari waktunya ada 2 ya Bu? Iya Pak Farid. 1 revolusi. Betul. 2 evolusi. Revolusi itu secara cepat. Ya. Evolusi lambat. Ya. Kemudian bentuk yang kedua dilihat dari pengaruhnya. Ini juga ada 2. Yang tadi ada 2, dilihat dari waktunya 2, dilihat dari pengaruhnya juga ada 2. Yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Kemudian kalau yang ketiga dilihat dari perencanaannya, ini juga ada 2 lagi. Jadi mudah diingat. Bentuknya ada 3, di masing-masing bentuk ada 2. Kalau dilihat dari perencanaannya tentunya juga tadi masih ingat, barusan disampaikan Bu Embang, yang 1 direncanakan, kemudian yang kedua tidak direncanakan. Jelas sekali. Baik anak-anakku yang super, kemudian setelah ini materi apa lagi ini Bu Santi? Ya Pak Farid, selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, faktor-faktor tersebut bisa dibedakan menjadi faktor intern atau internal, atau berasal dari masyarakat itu sendiri. Dari dalam. Dari dalam, ya, betul, intern. Dan faktor ekstern atau eksternal, berarti berasal dari
luar. Dari tentunya. luar, ya. Saya ulangi lagi. Jadi untuk faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perubahan sosial, kita lihat untuk faktor pendorongnya atau yang menyebabkan dulu. Ini ada 2, faktor intern atau yang berasal dari dalam dan faktor ekstern yang berasal dari luar masyarakat. Nah, untuk lebih detailnya ini Bu Embang apa Bu Embang? Bu Embang ya Bu Embang. Bu Embang. Sama ya. saja. Silakan Bu Embang, gimana ini faktor-faktor penyebab perubahan sosial Ya. budaya? Baiklah Bu Santi. Anak-anakku yang hebat, super semangat ya, tetap semangat. Tadi sudah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Sekarang faktor yang kita bahas saat ini. Yang pertama adalah faktor intern, penyebab perubahan sosial budaya. Faktor intern atau faktor dari dalam masyarakat itu ada 4 ya. Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambah itu ada beberapa sebabnya, berkurang juga ada beberapa sebabnya. Nah, itu di geografi dipahami Pak ya. Itu Iya. dibahas itu. Kemudian yang kedua, penemuan baru. Ya, penemuan baru. Yang ketiga, adanya konflik. Ya, konflik atau pertentangan. Yang keempat, terjadinya pemberontakan dan revolusi. Nah, kita nanti akan mempelajari lebih lanjut ya. Nah, untuk faktor intern ini, penyebab perubahan sosial budaya yang pertama yaitu bertambah atau berkurangnya penduduk. Dengan bertambah dan bertambahnya jumlah penduduk yang tidak terkendali, misalnya, maka akan meningkatkan persaingan dalam mencari pekerjaan. Sedangkan apabila terjadi pengurangan jumlah penduduk yang secara signifikan dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja. Jadi faktor yang intern yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Nah, bertambahnya penduduk itu bisa kelahiran atau ada tambah lagi dari luar daerah atau dari luar negara, itu bisa bertambah. Kemudian berkurangnya penduduk bisa karena kematian, bisa juga perpindahan penduduk ke luar negeri misalnya. Ya, itu saya kira itu untuk faktor yang pertama yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Masih silakan Pak Farid dilanjutkan. Ya Bu Embang, ada 4 ya tadi. Jadi faktor yang pertama yang sudah dijelaskan Bu Embang adalah bertambah atau berkurangnya penduduk. Kemudian faktor yang kedua akan saya jelaskan. Faktor yang kedua adalah faktor penemuan baru. Nah, penemuan baru ini juga menyebabkan perubahan sosial budaya. Kenapa begitu? Saya kasih contoh. Pada saat ada tokoh yang menemukan listrik, akhirnya tokoh-tokoh yang lain atau ilmuwan-ilmuwan yang lain akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari penemuan-penemuan baru yang saling kait-mengkait. Adanya listrik tentunya nanti ada penemuan-penemuan baru yang menghubungkan antara listrik dengan alat apa kira-kira. Oh, ternyata harus ada alat-alat elektronik. Ya. Nah, ini sehingga muncul penemuan-penemuan baru lagi. Dari penemuan baru yang pertama listrik, kemudian disusul dengan penemuan-penemuan baru alat-alat elektronik, ada kulkas, ada televisi, kompor listrik dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan bahwa faktor yang kedua ini, penemuan-penemuan baru ini juga faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Kemudian faktor intern yang kedua atau faktor dari dalam yang kedua yaitu yang ketiga ya.
Yang kedua tadi penemuan baru ya. Iya. Kemudian yang ketiga itu adalah konflik. Jelas kalau istilah konflik tentunya dari dalam, dari intern, dari internal masyarakat itu sendiri. Konflik ini juga mempengaruhi perubahan sosial budaya. Coba bayangkan kalau tetangga sebelahmu berselisih paham dengan kalian misalnya, ini terjadi konflik. Tentunya akan mengalami perubahan sosial budaya yang jelas. Yang tadinya baikan, kemudian kalau ketemu saling menyapa, akhirnya karena ada konflik sehingga perubahan sosial budayanya berubah, tidak menyapa dan lain sebagainya. Tentunya begitu. Sangat-sangat konkret ya kalau dilihat dari contoh-contoh nyatanya. Kemudian yang terakhir sekarang, faktor-faktor intern yang terakhir adalah revolusi atau pemberontakan lah begitu. Pemberontakan. Ini faktor intern yang terakhir. Kenapa bisa pemberontakan atau revolusi bisa menyebabkan perubahan sosial budaya? Saya kasih contoh. Pada saat Indonesia dijajah oleh bangsa asing, Belanda atau Jepang, Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk mengupayakan bisa merdeka begitu. Pada saat dijajah sampai dengan merdeka tentunya ada perubahan-perubahan sosial budaya yang tadinya terkungkung, takut kemana-mana karena memang diawasi oleh penjajah. Kalau sudah merdeka tentunya ya sudah merdeka, sudah bisa menikmati kemana-mana juga kemana-mana nyaman, ekonominya juga sudah bagus dan seterusnya. Ini contoh dari faktor intern atau faktor dari dalam yang terakhir yaitu revolusi atau pemberontakan. Begitu. Terus kemudian perubahan sosial budaya yang lainnya ini nanti setelah ini apa Bu Santi? Tentang faktor ekstern Pak Farid. Tapi sebelum ke sana kita break dulu ya. Kita break dulu sebelum nanti kita lanjutkan pada faktor ekstern atau yang dari luar masyarakat. Pak, ibu itu kepingin punya rumah yang suasananya tenang, nyaman, pemandangannya bagus, dekat fasilitas umum. Jadi, kalau ibu mau ke pasar dan ke bank, itu deket, Pak. Tenang, Bu. Bapak sudah menemukan hunian yang pas sekali untuk kita. Harganya murah, 4 km dari kota Magelang. Pemandangannya pegunungan Tidar dan Gunung Sumbing juga Sindoro. Wah. Dan seperti permintaan ibu, dekat pasar, terminal, bank, puskesmas, kantor pos, SPBU, dan sekolahan. Serta lokasi sekitarnya nantinya akan ada pembangunan fasilitas umum lainnya. Di mana itu, Pak? Di Puri Bandungan Asri, Bu. Wah, aku mau, Pak. Ayo, segera kita beli, Pak. Iya, Bu. Pembayarannya bisa lewat KPR juga dengan DP 5% saja. Bisa dicicil 3 kali pula. Perumahan Puri Bandungan Asri ini legalitasnya dan izinnya lengkap, jadi sangat terpercaya. Banyak hadiah langsung, kitchen set, dan HP Android serta undian hadiah mobil keluarga. Puri Bandungan Asri, spek rumah mewah, pilihan tepat untuk investasi dengan fasilitas taman dan playground, musola dan pemadam kebakaran atau hydrant. Tersedia tipe 30, luas 60, harga mulai 190 jutaan, hanya 6 unit. Tipe 36, luas 72, harga mulai 260 jutaan, tersedia 25 unit. Dan tipe 45, luas 84, harga mulai 345 jutaan, tersedia 23 unit. Puri Bandungan Asri. Lokasi di Jalan Jagalan Beran Kidul, Bandungan, Magelang. Hubungi 0823 3323 2540 atau 0878 3429 4089 atau 0815 4888 6969. Puri Bandungan Asri, live in paradise. Adek, coba. Ibu mau dengar Adek menghafal teks Pancasila. Adek sudah hafal kan? Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter anak ibu. Pengenalan Pancasila untuk anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab guru di sekolah. Tuntun buah hati kita agar bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia, yang mempunyai moral sesuai harapan bangsa. Yuk, selalu berikan perhatian terhadap pentingnya pengenalan Pancasila sejak usia dini, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dimulai dari rumah kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM. Magelang FM. Saatnya belajar. Saatnya belajar. Belajar di Radio Magelang FM. Belajar di Radio Magelang FM. Baik, anak-anakku kelas 9 yang hebat dan semoga tetap semangat sampai pada saat ini dan sampai nanti program ini berakhir ya. Jangan kemana-mana loh, karena nanti di akhir program ada hadiah menarik untuk kalian ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan belajar atau mempelajari tentang faktor ekstern yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Faktor ekstern yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya ada 3 ya. Santi ulangi lagi, faktor ekstern yang menyebabkan perubahan sosial budaya ada 3. Silahkan bisa dicatat di buku catatan kalian. Yang pertama adalah perubahan lingkungan alam. Yang kedua, adanya peperangan. Dan yang ketiga, adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ya, Bu Santi ulangi lagi, bisa dicermati lagi catatannya tadi, mungkin ada yang belum lengkap ya. Faktor ekstern ada 3. 1. Perubahan lingkungan alam. 2. Adanya peperangan. Dan yang ketiga, adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ya, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah faktor lingkungan alam. Ya, yang paling mudah kita cermati perubahan lingkungan alam yang menyebabkan perubahan sosial budaya adalah adanya bencana alam. Itu dapat menyebabkan ya perubahan sosial budaya. Misalnya untuk daerah yang sangat rawan bencana alam ya, setiap tahun mungkin terus menerus sehingga tidak memungkinkan untuk ditempati lagi, maka menyebabkan penduduk meninggalkan suatu daerah ya, itu perubahan lingkungan alam. Faktor ekstern berikutnya adalah peperangan. Nah, ini ekstern itu kan melibatkan di luar masyarakat itu. Nah, kalau perang berarti bisa melibatkan suatu negara dengan negara lain atau bahkan beberapa negara ya. Nah, peperangan ini dapat menimbulkan perubahan sosial budaya ya. Bisa menimbulkan krisis ekonomi ya, sosial, di mana ada banyak korban jiwa, korban harta ya. Dan lebih banyak dampak negatifnya dari peperangan itu. Dan faktor yang terakhir dari ekstern yaitu pengaruh kebudayaan lain. Nah, ini tidak bisa kita hindari. Sekarang dengan kemajuan teknologi melalui internet kita bisa mempelajari kebudayaan lain, tidak harus pergi ke negaranya ya. Misalnya kita bisa belajar kebudayaan Eropa mau kebudayaan Amerika bisa. Nah, kebudayaan tersebut bisa mempengaruhi pola pikir, gaya hidup, atau gaya berpakaian dan lain sebagainya. Itu sehingga merubah sosial budaya. Semacam itu ya. Jadi untuk
faktor ekstern dari perubahan sosial budaya, Bu Santi ulangi lagi, ada 3, perubahan lingkungan alam, adanya peperangan, dan adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Demikian Bu Embang dan Pak Farid ya. Iya. Sebentar Bu Embang dan Bu Santi. Ya. Anak-anak nanti kalau seandainya ada hal-hal yang mau ditanyakan, saya ulangi lagi ya. Silahkan kalian bisa WA atau SMS di nomor 0815 783 80866. Saya ulangi 0815 783 80866. Sedangkan nanti di akhir segmen ini dan di akhir segmen 3 kalian boleh menelpon kami untuk menjawab kuis. Nomornya 0293 366 899. Saya ulangi, khusus untuk menjawab kuis ya, untuk telepon 0293 366 899. Itu Bu. Silahkan Bu Embang untuk dilanjutkan. Wah, baik, semangat ya anak-anak. Ada kuis loh nanti. Ada hadiahnya apa Pak Farid? Mobil ya enggak? Wah. Brosurnya Saya juga mau kalau itu. Beritanya. Brosurnya kata Mbak Vita itu loh Pak. Ya. Ya Pak Farid, Bu Santi. Wah, tadi itu cukup panjang lebar ya penjelasannya tentang faktor intern dan faktor ekstern tadi yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Semoga tidak menambah pusing ini. Tetap semangat ya anak-anak ya. Nah, dengan penjelasan tadi akan menambah pengetahuan kalian semuanya. Nah, berikutnya akan dijelaskan lagi oleh Bu Santi. Ini wah, penjelasan Bu Santi akan lebih jelas lagi karena membaca berbicaranya itu las-lasan kalau bahasa Jawanya seperti itu. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat terjadi kan yang mendorong ya, ada intern dan ekstern. Kemudian sekarang yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Apa saja Bu Santi? Tolong dijelaskan. Iya, terima kasih Bu Embang. Ya, saya coba untuk menjelaskan kembali ya. Sekarang kita pelajari tentang faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya ya. Faktor-faktor yang menghambat itu yang menjadi kendala sehingga terjadinya perubahan sosial budaya itu mengalami hambatan gitu ya. Ada 5 faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Silakan anak-anak bisa catat kembali di buku catatannya. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat yang terasing. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. 3. Sikap masyarakat yang tradisional. 4. Adanya prasangka terhadap hal baru atau asing. Dan yang kelima, adat istiadat. Ya, Bu Santi ulangi. 1. Kehidupan masyarakat yang terasing. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. 3. Sikap masyarakat yang tradisional. 4. Adanya prasangka terhadap hal baru atau asing. Dan yang kelima adalah adat istiadat. Nah, sekarang Bu Santi akan jelaskan lebih lanjut. Untuk faktor yang menghambat yang pertama adalah kehidupan masyarakat yang terasing ya. Ini saudara-saudara kita yang tinggal di pedalaman ya, suku-suku di pedalaman, itu mereka sangat minim berinteraksi dengan masyarakat lain. Ya, mereka hidup di hutan ya, jauh dari kehidupan masyarakat lainnya. Ini berpengaruh pada faktor berikutnya, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan.
Karena interaksinya yang terbatas, maka perkembangan ilmu pengetahuannya pasti akan terlambat. Nah, untuk faktor yang ketiga, sikap masyarakat tradisional itu lebih memihak masa lampau sehingga menghambat perubahan. Tuh, ya. Untuk faktor adanya prasangka buruk terhadap hal baru atau asing, ini menyebabkan bertahannya kebiasaan yang ada karena ada kekhawatiran bahwa hal baru tersebut dapat menimbulkan dampak negatif. Untuk faktor yang terakhir, yaitu faktor adat istiadat, ini merupakan kebiasaan yang sudah terbiasa dilakukan, dipakai begitu sehari-hari oleh suatu masyarakat, sehingga sulit sekali untuk mengubahnya, gitu ya. Nah, ini tentang faktor ya yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Bu Santi ulangi lagi, ada 5. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat tradisional. Keempat, adanya prasangka buruk terhadap hal baru atau asing. Dan yang terakhir adalah faktor adat istiadat. Demikian Bu Embang dan Pak Farid serta anak-anakku untuk penjelasan mengenai faktor yang menghambat perubahan sosial budaya. Baik Bu Santi, mungkin saya tambah sedikit untuk contoh supaya anak-anak juga sudah bisa memahami secara real, nyata. Kalau kita berbicara tentang suku Baduy, nah, suku Baduy ini menarik. Suku Baduy ini ada di lingkungan yang notabene kanan kirinya sangat-sangat maju dan modern. Iya, betul. Suku Baduy ada di Banten ya. Ya. Di sana dekat dengan Jakarta, ada Bandung dan sebagainya ya, sehingga dia tetap mempertahankan budayanya, adat istiadatnya, sehingga tidak mau ada hal-hal baru yang masuk ke suku Baduy itu. Apalagi yang namanya suku Baduy dalam ya. Kan suku Baduy itu ada 2, suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Kalau yang dalam itu yang pakaiannya putih-putih itu dengan ikat kepala putih. Kemudian kalau Baduy luar itu yang hitam, ikat kepala hitam. Kalau Baduy luar sudah lumayan, sudah bisa berinteraksi baik dengan lingkungan sekitarnya walaupun tetap menjaga adat istiadatnya. Kalau Baduy luar, Baduy dalam tidak mau. Sampai-sampai listrik pun tidak mau untuk masuk ke lingkungan kehidupannya. Khawatir kalau seandainya nanti mempengaruhi atau merubah adat istiadat yang ada di lingkungannya. Iya, terima kasih Pak Farid, itu contoh yang konkret ya. Semoga lebih bisa dipahami oleh anak-anak ya. Iya. Sebelum masuk ke segmen 3, kuis ya Bu. Ya, kuis ya Pak ya. Oke, kalau gitu adik-adik bisa langsung mempersiapkan handphone dan buku paketnya begitu ya untuk mencari jawabannya ya Pak Farid, Bu Santi dan juga Bu Embang. Ini saya sudah penasaran juga, kira-kira jawabannya apa? Loh kok jawabannya? Pertanyaannya apa? Gitu ya. Iya, karena mungkin jawabannya sebenarnya sudah diberitahu tadi ya Bu ya. Iya, sudah kita sampaikan. Iya, kuisnya apa ini? Iya. Mungkin Bu Embang ya. Satu kuis ya. Ya. Oke anak-anakku, tadi sudah kamu simak semuanya. Tidak lupa mencatat toh tadi. Ya. Satu pertanyaan ini. Satu pertanyaan. Nah, coba didengarkan baik-baik. Berilah salah satu contoh. Berilah salah satu contoh perubahan sosial budaya di masyarakat yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi contoh perubahan sosial budaya di masyarakat yang terjadi di masyarakat pada saat pandemi ini.
Jelas Satu pertanyaan. saja ya, Bu, ya. Satu Iya. saja, enggak usah banyak-banyak. Ya mudah ya, bisa kita cermati bahkan kita mengalami ya Bu. Ayo Iya. silakan anak-anak segera Ya, menghubungi segera hubungi. kami. Berapa itu Bu Santi? Ya, di nomor 0293 366 899. Sekali lagi, silakan bagi anak-anak yang mau menjawab untuk kuis yang pertama, silakan bisa menghubungi nomor 0293 366 899. Ya, ini jawabannya sangat mudah sekali. Saya lihat ini sudah ada yang ingin menelpon ya, Bu. Langsung menjawab kuis di sore hari ini. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore, Wih, semangat sekali. Dari Mbak atau Mas siapa ini? Mbak. Mbak siapa ya namanya? Mbak Yuanda, Yuanda. Dari SMP berapa Mbak Yuanda? MTS Aliman. Oke, silahkan Yolanda apa jawabannya. Yolanda ini ya? Yolanda ST 12 nanti Bu. Oke, monggo Mbak Yuanda. Dari aspek sosial atau aspek ekonomi? Silakan, boleh sosial, boleh ekonomi. Iya. Contohnya saja ya. Beri contohnya ya. Adanya perkembangan media komunikasi membuat masyarakat ASEAN dapat berkomunikasi dengan mudah walau jarak jauh. Coba diulangi lagi deh. Ya, diulangi coba Mbak Yuanda. Ya. Adanya perkembangan media komunikasi membuat masyarakat ASEAN dapat berkomunikasi dengan mudah walau jarak jauh. Iya, ya betul ya Bu ya, ya. Ya. Tidak hanya ASEAN, kita kira ya, Semua ya? Semuanya, Oh, ya. Hebat Mbak Yuanda. Iya, termasuk cara belajar kita semakin berkembang ya, Bu Embang dan Pak Farid. Sekarang kita sering mengadakan video conference ya, belajar secara online ya, bisa menyapa anak-anak yang berada di rumahnya masing-masing, itu juga termasuk kemajuan telekomunikasi dan komunikasi Ya. gitu ya. Bagaimana Ya, betul. ini? Betul. Ya, Jawabannya betul. betul ya. Oke, kita ucapkan selamat buat Mbak Yuanda ya. Iya, terima kasih. Iya, silahkan untuk konfirmasi nama lengkap, SMP dan juga nomor yang akan diisi kuota ya Mbak Yuanda. Kami tunggu di nomor WhatsApp. Iya, terima kasih, semangat selalu. Iya. Iya, sebenarnya lebih ke pandemi COVID-19 ini banyak sekali ya Bu, Iya, yang berhubungan betul. dengan teknologi. Tadi Betul. video conference juga. Iya. Dan itu yang paling dirasakan oleh siswa ya Bu ya. Betul ya, kita setiap hari secara terjadwal tetap belajar ya Mbak Vita, tapi secara online melalui Vicon atau video conference ya. Baik. Apakah nanti ada kuis lagi nih Bu? Ada, masih ada, ya. masih Jadi ada. anak-anak tetap semangat, jangan kemana-mana karena Siap. masih ada kuis nanti. Oke, ke materi selanjutnya ini Bu. Iya. Anak-anakku yang hebat, yang super, tadi sudah kuis ya. Ada pertanyaan, apakah bisa langsung dijawab ini Bu? Pertanyaan, Bu ada Embang. pertanyaan? Oh iya, Ya, ya dari Bu sudah Santi, Bu ada Farid, yang ada. masuk ya. Iya. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk. Terima kasih atas partisipasinya dari SM. Elvina. Ya, SMP 7 ya, itu ya. SMP 7 Magelang. Ini untuk pertanyaannya adalah apa saja yang termasuk dalam perubahan sosial dan perubahan budaya? Mungkin Pak Farid bisa menjawab dulu. Nanti bisa kita menambahkan Pak, silahkan. Baik, Mbak Elvina, ini mungkin mohon maaf kalau seandainya nanti persepsi saya salah. Ini yang diminta adalah contoh ya. Ya. Contoh yang termasuk dalam perubahan sosial itu apa, dan contoh dari Perubahan budaya. budaya budaya, itu apa. ya. Baik, saya jelaskan sedikit sambil saya kasih contoh. Perubahan sosial itu tadi sudah dijelaskan. Kalau perubahan sosial tentunya itu perubahan-perubahan yang menyangkut kemasyarakatan. Intinya itu. Jadi perubahan sosial adalah perubahan yang menyangkut kemasyarakatan. Contoh, kalau pada saat kita ada kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitarmu supaya gampang, mudah untuk diterima, itu contoh-contohnya yang di lingkungan sekitar kita saja.
kalau seandainya di lingkunganmu mengadakan kerja bakti, tentunya kalau dulu itu sering ada kegiatan kerja bakti, setiap orang, setiap warga di lingkungan sekitarmu mesti datang, tua, muda, anak-anak itu bahkan istilahnya ikut. merti desa itu Pak. Gugur Banyak gunung ya. itu ya. Iya. Itu. Tapi kalau sekarang karena kesibukan masing-masing, ini tidak menyalahkan, tetapi memang perubahan sosial yang terjadi di sekitar kita itu seperti itu. Ada kegiatan yang semacam itu ya karena kegiatan-kegiatan yang lain, kesibukan-kesibukan yang lain, ini tidak seperti yang dulu-dulu. Kalau dulu semua satu warga desa itu ikut, sekarang tidak seramai seperti yang terdahulu. Ini contoh dari perubahan sosial. Intinya kemasyarakatan begitu. Sedangkan yang perubahan budaya, kalau tadi saya bilang yang kaitannya dengan budaya itu yang apa ya? Yang ada cipta, rasa, dan karsa. Ada seni, ada ilmu pengetahuan, ada teknologi. Kalau kaitannya dengan itu tentunya perubahan budaya. Contoh, dulu kalian menggunakan internet pada saat sebelum pandemi itu bisa dihitung, paling pulang sekolah itu pun hanya untuk hiburan ya, mungkin buka Facebook, buka apa namanya YouTube, TikTok. Tapi kalau sekarang gara-gara adanya pandemi, internet yang biasa sebenarnya sudah familiar, tetapi yang biasa hanya untuk entertain, untuk hiburan sekarang berubah malah jadi kebutuhan pokok. Wajib pokok, iya, primer ya. Mau komunikasi dengan keluarga pakai Zoom, mau komunikasi dengan guru pakai Google Meeting dan lain sebagainya. Ini contoh sederhana yang sangat-sangat dekat dengan kita dan saat ini sangat dirasakan. Pada saat ini. Iya. Berkesenian pun kalau sekarang juga tidak bisa live, bisa ketemuan di bisa konser ya, konser bersama-sama. Ini perubahan budaya. Perubahan budaya. Iya. Karaoke sekarang dengan pakai YouTube Pak. Oh, gitu. Ya, karaoke YouTube. Bisa ya. Bisa. Saya selalu setiap hari pakai karaoke YouTube. Iya. Dan Ibu ada satu pertanyaan lagi ini masih dari Ade Elvina ya. Nah, seberapa besar pengaruh proses industrialisasi terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat? Monggo Pak, Bu. Baik. Nanti bisa ditambahkan ke Bu Embang atau Bu Santi, saya tambahkan sedikit. Jadi kalau pengaruh dari proses industrialisasi ini pengaruhnya ada dua jelas itu. Ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Kalau pengaruh positif, suatu ketika saya kasih ilustrasi seperti ini. Kalau seandainya di daerah kalian itu awalnya merupakan daerah pertanian, kemudian ada investor asing masuk ke daerah kalian, dibangunlah daerah itu jadi kawasan industri. Kira-kira faktor perubahan apa yang terjadi di situ? Yang positif orang-orang di sekitar lingkungan itu yang tadinya tidak bekerja bisa terserap. Jadi pekerja-pekerja yang ada di pabrik itu. Tetapi negatifnya yang tadinya bertani ditinggalkan pertaniannya. Iya, karena sawahnya kan dibangun pabrik ya. Jadi beton. Iya. Faktor negatif yang lainnya tadinya tenang, sunyi, terus tidak ada polusi, akhirnya berdampak juga itu. Jadi polusi udara juga iya, polusi suara juga iya, kemudian mungkin bisingnya kendaraan-kendaraan roda besar yang lalu lalang melewati di lingkungan itu juga akan sangat-sangat berpengaruh.
Saya kira itu industrialisasi. Bisa jadi juga menyebabkan limbah ya Pak? Oh, betul sekali. iya. Iya, limbah udara tadi. Polusi udara. Polusi ya. udara. Baik, ini masih ada satu segmen lagi. Mungkin sebelum kita break bisa diberikan bocoran kuis yang kedua Bu, untuk bisa dijawab di segmen berikutnya begitu ya. Oh ya, biar anak-anak mempersiapkan ya Mbak Betul. Vita ya. Baik anak-anakku, untuk kuis yang kedua kalian bisa membuka buku paket bisa, tapi ini sebetulnya berkaitan dengan kondisi saat ini ya, yang kalian bisa cermati bahkan merasakan ya. Untuk kuis yang kedua, pertanyaannya adalah, menurut kalian pandemi COVID-19 itu termasuk faktor penyebab perubahan sosial yang mana? Dan tolong jelaskan alasannya. Bu Santi ulangi, menurut kalian pandemi COVID-19 itu termasuk faktor penyebab perubahan sosial budaya yang mana? Dan jelaskan alasannya. Tadi sudah dijelaskan banyak faktor penyebabnya. Nah, itu termasuk faktor penyebab perubahan sosial budaya yang mana? Dan jelaskan alasannya. Silakan anak-anak bisa persiapkan jawabannya dan nanti bisa menghubungi di nomor 0293 366 899. Tapi kita break dulu ya anak-anak. Saatnya belajar. Saatnya belajar.
Belajar di Radio Magelang FM. Belajar di Radio Magelang FM. Baik anak-anakku kelas 9 yang hebat dan super, kita akan coba simpulkan belajar kita hari ini, yaitu yang pertama bahwa perubahan sosial budaya dipahami sebagai perubahan pada unsur sosial dan unsur budaya di dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya ini bermacam-macam bentuknya, bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Berikutnya, bahwa perubahan sosial budaya itu terjadi karena ada faktor pendorongnya, meskipun juga ada faktor-faktor penghambatnya. Anak-anakku semua, bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan yang pasti terjadi selama masih ada kehidupan. Jadi, bisa dikatakan bahwa yang abadi itu adalah perubahan selama ada kehidupan. Nah, perubahan itu menuntut kita harus bijak dalam menyikapinya agar kita tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Demikian ya anak-anak belajar kita hari ini. Untuk jawab kuis gimana ini, Bu? Ya, sudah ada yang menghubungi belum ya Bu Vita ya? Ini belum, coba saya ulangi lagi ya. Menurut adik-adik semuanya, pandemi COVID-19 itu, Ya, betul. Ya, betul. Termasuk faktor penyebab perubahan sosial budaya yang mana, dan jelaskan alasannya. Yuk langsung bisa telepon di 366899 di 0293 366 299. Kemudian kalau bisa langsung betul jawabannya bisa mendapatkan kuota. Begitu Bu? Iya. Oke, monggo 366899 adik-adik bisa telepon ya. Tentang pandemi COVID-19 ini termasuk faktor penyebab perubahan sosial budaya yang mana? Sebetulnya langsung dirasakan tadi di pertanyaan yang pertama sudah termasuk salah masih satu ada contohnya kaitannya ya. Bu. Iya, betul. Iya, kalau begitu mungkin ada tambahan dari Pak Farid ataupun Bu Embang? Iya, Mbak. Jadi anak-anak yang ada di rumah, tentunya kalian juga sudah banyak menerima rangkaian dari penjelasan-penjelasan tadi seperti yang disampaikan Bu Embang maupun Bu Santi. Tapi tetap kalian mencoba untuk mencari contoh-contoh lain secara konkret, terutama untuk di daerah lingkungan kalian sendiri-sendiri, karena tentunya ada perbedaan-perbedaan ya Bu antara wilayah daerah satu dengan daerah lain. Perubahan sosial budayanya tentunya beda-beda. Karakternya juga beda-beda. Ada yang di lingkungan padat penduduknya, di kota atau di daerah pedesaan. Ini perubahan sosial budayanya tentunya juga akan berbeda-beda. Saya rasa itu tambahannya. Baik, kita sepakati Pak. Ini kalau tidak ada yang menjawab kuis berarti kuotanya buat saya ya Pak ya. Ngandang. Atau kalau masih ada waktu apa enggak Mbak? Apa mau dilanjut sampai jam nanti 8? Oke, kita sepakati saja ya. Ya. Ini untuk bisa menjadi PR selanjutnya ini buat adik-adik semua, atau mungkin bisa menjadi narasi nanti ketika tugas tambahan dari Bu Embang maupun Bu Santi atau Pak Farid ya. Baik Mbak Vita. Oke. Ya, ternyata waktu jualah yang memisahkan kita Bapak Ibu. Sepertinya Bapak Ibu masih semangat ya untuk masih bisa mengajar tentang revolusi-evolusi. Ya, adik-adikku yang tercinta, dan tentu saja terima kasih sekali untuk yang sudah bertanya jawab dan juga menjawab kuis di sore hari ini. Kak Vita harap semoga apa yang diperoleh pada sore hari ini bisa bermanfaat ya. Tentang materi perubahan sosial budaya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk Ibu Dr. Anda Sri Embang Sudarsi MPD dari SMP Negeri 13 Magelang. Bu Embang matur suwun. Iya, sama-sama Mbak Vita. Iya, dan juga Bapak Farid Setiawan SPD dari SMP Negeri 4 Magelang. Terima kasih Pak Farid. Iya, Mbak Vita. Dan juga Bu Santi Widyastuti SPD dari SMP Negeri 6. Terima kasih Bu Santi. Iya, Mbak Vita. Sehat selalu untuk Bapak Ibu ya. Iya, Amin. Terima kasih. Dan juga semangat karena setiap harinya pasti
pasti akan selalu hadir pembelajaran lewat radio ini. Iya, dan adik-adikku yang tercinta, demikianlah pembelajaran lewat radio Magelang FM. Tetap simak terus begitu ya. Dan tentu saja untuk yang tidak bisa menyaksikan melalui live streaming, kami ucapkan mohon maaf karena ada terkendala teknis. Tapi tidak usah khawatir karena video pada sore hari ini kami tetap akan upload di YouTube Radio Magelang FM. Kalau begitu, pembelajaran lewat Radio Magelang FM ini Kak Vita sampaikan kembali berkat kerjasama pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang yang hadir setiap pagi untuk adik-adik SD dan juga sore untuk SMP. Dan Kak Vita mengucapkan undur diri. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Iya, salam sehat, salam ceria dan tetap berpikir positif ya Bu ya. Kalau begitu kita dengarkan sebagai lagu perpisahan kita. Kak Vita ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan